Aduh, malam-malam gini enaknya ngapain ya? Aduh, kayaknya ngobrol-ngobrol aja. Halo teman-teman, Youth and Teens, balik lagi di konten ini untuk Youth and Teens semua. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang mungkin kalian juga udah tahu, yang keren, yang luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol di Ngotak, ngobrol sambil minum teh dalam situ. Iya, aduh, sponsor lah. Sebenarnya nih apa ya, nggak diduga-duga teman-teman, karena ada konsumnya begini. Sebetulnya acara Ngotak ini ngopi sambil talking, dan sekarang episode kali ini gue mengundang salah satu teman muda kita, namanya Kevas Octavianus. Boleh tepuk tangan semuanya. Silakan bro. Outframe. Banyak yang nonton ini. Aduh. Telenovela. Iya, telenovela nggak ada hubungan. Kenapa bro? Apa kabarnya bro? Sehat luar biasa dong. Luar biasa. Masih Kristen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Ingat apa sih? Gue jadi ingat waktu itu kan, ada Apa? teman kita juga yang masuk sana, si Panji. Oh iya, masuk tahu masuk ke gereja kan dia? Bukan. Gimana? Bukan, itu di IG-nya, di IG live. Oh, teman Dia kita, masuk. iya itu kayak Mas Kimboy yang mungkin di Papua nanti sedang nonton tayangan ini. Gimana jadi kesannya? viral. Alhamdulillah. Iya. Jadi viral itu. Oke. Tapi kan orang-orang di sana juga, orang di Arab, orang Kristen di Arab, alhamdulillah. Iya, benar. Itu kan cuma masalah bahasa aja ya. Iya. Benar sih. Lu kerjaan dalam hari-hari ini gimana? Keluar kota masih? Keluar kota udah enggak, bukan udah enggak sih, lagi enggak karena kebetulan memang pandemi ini ya. Karena pandemi ini jadi ya emang nggak bisa kemana-mana dulu kayak gitu. Kalau mau pergi juga paling ke Sumatera yang naik Dekat jalur darat gitu. Oh gitu. Iya, Gitu. Gua panas pakai. Lagian lu Aduh. ngapain sih Sampai lu? ini coy. Itu buat tingkatin keyword kita. Saya pakai ini dulu. Siap gitu loh, biar banyak set. Nah, Oke. Ya, sayang begitu. Jadi nggak bisa keluar kota. Terus aktivitas apa yang lu kerjain? Kerjanya bagaimana tuh? Kalau kerja sih emang karena penerimaan kalau di kerjaan gue ya siklus kerjaan gue di bulan-bulan ini memang lagi sibuk karena menerima mahasiswa baru yang angkatan tahun ini gitu. Jadi lumayan sibuk. Nah kebetulan gue juga dapat pekerjaan baru gitu, maksudnya dapat job desk baru, jadi challenging lumayan. Ya. Sebagai marketing nih, challenge terbesar lu dalam masa pandemi ini apa nih, harus ngapain, apa yang berbeda dari sebelumnya? Makanya memang sih gue tuh tipe orang yang gak ngoyo ya. Kalau lu tahu sebenarnya gue tipe orang yang gak ngoyo. Yang ngoyo tuh gimana ya bahasanya? Gak mau maksain gue harus ini, gue harus itu, gue harus ini, gue harus itu. Sebenarnya enggak juga. Tapi kuncinya adalah gue selalu melakukan hal yang gue lakukan dengan maksimal. Itu kunci gue kayak gitu. Meskipun gue sebenarnya kalau gue presentasi gue tuh nggak pernah yang kayak ngejual cheesy gitu, ngerti gak sih lo? Iya. Terlalu lebay. Tapi gue tuh ngejual dengan jujur gitu, karena pengalaman gue sendiri, gue kan pernah berkuliah di sana ya kan? Ngejual keju ya. Iya. Ngejual cheese. Bukan gitu, ini gue jadi promosi gitu ya. Tapi emang bener banget tuh gak ngejual. Curang anak gue berdua. Iya, salah. Oke. Gue walaupun kuliahnya lama tapi bekal yang diberikan itu luar brother. Ternyata anak UMN ada juga yang telat lulus. Banyak. Oh banyak juga. Padahal kampus bagus loh itu. Setiap kampus juga pasti ada. Itu kan tergantung orangnya ya, tergantung orang. Nah, jadi balik lagi, kalau kuncinya sih emang di masa pandemi ini sama aja, nggak ada yang berubah. Maksudnya yang terus gue konsistenin adalah gimana cara gue bekerja, gimana cara gue nge-push biar bisa achieve kayak gitu, dan puji Tuhannya achieve gitu ya, meskipun di situasi seperti ini kayak gitu. Dengan pekerjaan lu sekarang ini,
Lu sebelumnya lu apa sih backgroundnya? Kuliahnya kuliah apa sih? Iya, cocok sih sebenarnya. Gue di ilmu komunikasi. Sama kita bro, cuma bedanya lu kan jurnal, gue Dia PR. Iya, gue PR, gue emang suka ngomong, ya kan, gue suka ngomong, jadi ya kayak gitu loh, suka persuasi orang. Gitu Iya, ya. karena ngomong itu bukan doang ya. Yes. Ngomong itu bisa mengubahkan, menggerakkan orang. Yes. Nah, itu luar biasa itu. Ya itu Hitler contohnya, Iya. dengan kata-kata dia bisa bikin perang dunia. Ngeri. Walaupun Iya. negatif, tapi Ya itu contoh Iya. komunikasi gitu ya. Dengan komunikasi bisa perang dunia, dengan komunikasi bisa mempersatukan dunia. Dengan bahkan Tuhan Yesus berkomunikasi dengan non verbal mempengaruhi dunia. memberikan perubahan banyak ya. Gila ya, gue pinter banget, gue jadi dosen tadi ya. Boleh, tinggal lanjut. Iya, jadi dosen tata boga mau Pak. Iya, lucu nih ya nggak masuk kamera nih ya. Oke, Iya. yuk. Tapi lu tahu passion lu itu? Gue tempe sih. Iya, itu kan tahu. Tahu passion lu itu sejak kapan sih? Gue tertarik sama satu postingan lu. Gue itu menemukan dia itu menemukan kekuatannya di verbal gitu. Iya. Berkomunikasi secara verbal itu lu tahu passion lu sejak kapan sih? Sebenarnya, ternyata ada yang perhatiin juga ya. Oke. Jadi sebenarnya tuh gue awal masuk kuliah tuh gue pendiam. Kalau lu tahu, pertama kali gue masuk kuliah tuh gue pendiam banget. Gue bukan tipe orang yang gampang mingling ke orang gitu kan, ngobrol, baru kenal langsung ini enggak. Jadi semenjak gue explore yang baru gitu. Gue sebelumnya nggak pernah ikut teater, tapi gue ikut teater waktu itu. Gue ikut teater, gue explore dunia baru gitu ya. Meskipun latihan sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi gitu ya di kampus. Cuma gue tetap explore, gue suka apa yang gue jalani kayak gitu ya. Dari situ gue mulai jadi gacor menurut gue kayak gitu sih. Gue suka gitu. Jadi gue ini loh sebenarnya tuh kesalahan atau kekeliruan anak muda zaman sekarang itu adalah karena dia nggak bisa menentukan cita-citanya dan tidak bisa menemukan passion. Passion terlalu lama mungkin. Nah, padahal passion itu bisa ditumbuhin Jo menurut gue. Dari kecintaan lu melakukan itu. Itu teman-teman kita. Iya, awalnya lu nggak suka nih, awalnya lu nggak suka ngomong, tapi lu cinta aja kerjain kayak misalnya kayak gini, acara-acara kayak gini, acara-acara kayak gini sebenarnya tuh lu nggak suka, tapi lu tuh jalanin sepenuh hati lu, jalanin dengan maksimal, gue yakin itu jadi passion lu. Iya. Kalau menurut gue pribadi, passion itu ketemu ketika kita melakukan sesuatu itu dengan tidak dibayar. Iya, Nah, itu sebenarnya itu yang gue kita kayak apa ya? Wah, menjalani gitu aja. Yes. Kalau ngomongin orang juga nggak dibayar tuh Pak. Iya. Nah, itu tindakan yang negatif. Itu nggak boleh ya, itu non halal ya. Tapi sekarang lu belajar kayak gitu dan masuk ke kerjaan juga nyambung gitu. Iya, jadi gue benar-benar mencintai apa yang gue yang gue kerjakan seperti di bio Instagram gue di @kevasarifsen. Gitu. Love what you do what you love. Jadi benar-benar yang lu lakuin itu lu cinta dan lu cintai apa yang lu lakuin. Followers lu udah berapa Pak emang? Aku dikit. Enggak ngaruh followers mah. Enggak, maksudnya mau dikit. Lah mah yang penting bermanfaat gitu ya. Ya go to hell lah. Ntar Go to hell sih. Ya maksudnya nggak mikirin gitu. Yang penting kita melakukan. Benar, itu gue setuju banget dan apa ya? Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin ini tuh benar-benar bagus sih, karena itu yang menumbuhkan kalian bisa bekerja dengan maksimal bahkan tanpa ada balasan secara fisik gitu. Kayak misalnya pelayanan ini, gue pernah dulu pas jadi panitia youth, panitia RBI, panitia umum Natal. Jadi seminggu full gue datang ke gereja setiap malam. Itu Bener-bener ngelatih lu tuh passionate lu orangnya gitu ya. Lu tuh ini gak, nah dari situ tuh. Apalagi teman-teman yang youth and teens di gereja kita mungkin masih apa ya namanya, masih malu-malu. Lu awalnya malu-malu gak sih? Gue awalnya emang malu. Ya kan yang gue bilang, gue tuh baru join ke kepengurusan youth itu pas gue kuliah. Pas kuliah. Sekarang malu-maluin kayaknya. Iya, sekarang nggak bisa ditahan lagi nih, udah malu-maluin. Tapi lu bersyukur gak sih punya kesempatannya itu? Banget, itu yang mendukung itu yang mendukung gue untuk bisa kerja sampai di titik ini kayak gitu, sampai gue bisa dinilai bagus kerjaan gue sama atasan gitu ya, dan gue nggak mau berhenti sampai sini aja sih, maksudnya gue akan terus kejar gitu ya. Tapi
dalam hal ini tuh kejar bukan maksudnya gue kejar posisi atau kejar apa, cuma gue mau ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi dari sini nih awalnya, dari kegiatan yang gak dibayar, yang bener-bener lu tuh pure ngelakuin karena lu passionate. Iya suka. Iya kayak teman-teman kita pelayanan gak dibayar sepeser tuh, tapi kita lakuin dengan hati untuk melayani Tuhan lah gitu. Mungkin teman-teman Youth and Teens juga barangkali yang mau pelayanan yang masih malu-malu, boleh join aja sebenarnya. Jangan malu-malu serius, karena apalagi nanti di dunia real ya, setelah lulus kuliah udah nggak ada lagi yang bisa kalian harapin gitu ya. Maksudnya tuh gini ya, mungkin kalau di sekolah gitu ya, mungkin pas di SMA masih banyak yang ngingetin, masih banyak yang bantuin gitu ya. Bahkan masih di kuliah juga banyak yang bantuin ya. Tapi nanti kalau udah selesai lulus kuliah, udah nggak ada lagi yang harus ini ya, itu udah tanggung jawab pribadi gitu. Udah nggak ada lagi, tinggalin. Iya bener. Tapi waktu kuliah sama sekarang itu teman-teman lu gimana Pak? Maksudnya masih banyak pas kuliah kan pasti banyak ya teman-teman. Pas kerja atau gimana? Jadi gini, kalau gue tuh, nah ini sifat negatif gue ya, tapi nggak tahu menurut orang. Gue tuh punya sifat negatif, kalau gue udah dapet teman baru, teman lama cenderung gue lupain. Kayak gitu, itu sifat negatif gue, tapi itu menjadi positif karena gue cepat bergaul. Ke siapa aja gue masuk, gitu ya. Kalau zaman lu pasti KRS-an nungguin teman-teman lu kan. Iya. Lu jam berapa? Gue ikut dong. Lu jam berapa? Gue nggak pernah mau. Iya, buat apa sih? Lone Ranger gitu ya? Sendiri. Gue bisa sendiri gitu ya? Kalau gue tipe orang, kalau mau KRS-an, gue di rumah. Sama, gue juga. Gue di rumah, gue nggak peduli orang lain. Yang penting gue mau fokus, gue mau enak nih jam segini. Selama kuliah gue nggak pernah ngincer nilai. Gue incer ilmu apa yang gue dapat dari ini. Iya. Itu kalau itu yang penting kelar enak di gua gitu. Iya. Jamnya jam suka-suka gua. Benar. Jangan ngikutin teman-teman terus kan. Benar. Misalnya kalau kita menyusun rencana studi nih teman-teman yang kuliah, itu kita ada jam, ada hari, itu kan nggak selalu sama, bisa sama dengan teman kita. Kan itu sistemnya online. Jadi beda kali, ada mungkin yang enggak. Oh, ada yang iya. Tapi sekarang udah mulai ke situ sih. Iya. Cuma kalau di UMN online kan. Iya, UMN semuanya online. online. Siapa dulu? Klik pmb.umn.ac gitu. Jadi si bos. Gak apa-apa lah bro, Iya, kan sekalian ya kan. Siapa tahu menjadi berkat buat orang lain yang betul. masih bingung. Yes, ada tes beasiswa. Oke. Semuanya bingung kan. Tadinya gue bicara ngomong kuliah nih, gue tadinya mau di luar kota. Oke. Kita tahu di dekat sini gak ada yang besar. Itu dia makanya. Di Mercu aja Pak Turan, itu udah luar kota loh. Lu kan di Tangerang Selatan, Mercubuana itu di Jakarta Barat, itu udah termasuk luar kota loh. Sekarang itu kampus sudah bukan ke tengah kota lagi, kampus sudah minggir semua. Udah pasti masuk ke Tangerang, ke wilayah-wilayah yang sepi. Udah nggak pikir sih. pusat kota. Oke, ntar dikat aja kali ya, ini black campaign nggak boleh. Oke, lanjut. Aduh. Ya, tadi kan sempat nyerempet ke pelayanan gitu. Lu awal mulanya memang pelayanan di youth ya? Enggak, jadi awal mulai gua pelayanan itu adalah jadi operator LCD. Operator LCD di Ciledug. Itu lu di jorok-jorokin. Dijorok-jorokin orang tua. Nah kan dijorok-jorokin orang tua gitu ya. Terus apa ya, orang-orang tuh ngeliat kayak gue tuh ini banget pas lagi LCD tuh kayak semangat banget gitu. Iya. Ya jadi gitu, jadi disuruh nyokap gue singer gitu ya. Awalnya suara gue hancur banget, maksudnya ya sampai sekarang sih. Sekarang mendingan. Ya mendingan lah, bisa lah, ya gitu ya. Jadi awalnya tuh emang hancur sih, cuma lama kelamaan karena gue ya jalanin aja nih tulus, gue beneran mau melayani ya udah lama-lama ya lumayan lah. Iya sih, ke apa namanya, gue mungkin sama juga awalnya dijorokin orang tua gitu kan. Iya. Dan satu sisi mungkin orang tua ngapain sih kok jorok-jorokin gue ke pelayanan. Tapi itu peran orang tua penting guys. Betul. Apalagi mungkin ada bapak ibu saudara yang nonton video ini, bisa lah jorokin anaknya ke pelayanan. Ikut dong pelayanan gitu. Nanti awalnya ditemenin dulu gitu. Lama-lama ya terbiasa sendiri. Cuma gini sih Jo, maksud kalau menurut gue emang ada anak yang perlu digituin, tapi ada pribadi anak yang nggak perlu digituin langsung sendiri. Gitu. Malah kalau lu jorokin dia akan mental. Iya sih. Ada tipe orang yang kayak gitu juga kayak gitu.
Tapi kalau tipe gue emang tipe yang harus dijorokin. ditemenin dulu, ayo lah ya. Iya. Iya. Orang tua kalian tuh berdua pejabat di sini. Tadi Jabar dulu. Ya iyalah, pasti kalian akan dijorokin. Belum tentu juga gua apa ya, enggak mungkin bokap gua pejabat di gereja gitu, tapi apa ya, enggak serta merta karena bokap gua begini gua melakukan hal begitu. Betul. Dari diri gua sendiri aja sih. Benar, gue setuju. Gimana? Gue juga setuju sama sih. Cuma memang dorongan dari orang tua gue lebih kuat mungkin. Maksud gue, ya itu yang tadi gue bilang, kalau gue emang tipe orang yang harus dijorokin. Jadi gue baru tenggelam di sana. Gue tipe orang yang kalau udah ngelakuin satu hal, gue pasti maksimal ke hal itu, kayak gitu. Jadi ya udah, nyemplung mau nggak mau gue maksimal ya udah. Oke. Gitu. Habis kan lu pelayanan dari youth terus gitu. Ini kita ngomong apa nih? Kalau pelayanan, iya. misalnya gue sekarang jadi worship leader gitu. Iya. Benar. Itu tahapan lu gimana? Apa ada yang mempromosikan sana? Apa Tuhan memberikan kesempatan sih? Iya, kalau itu sih gue nggak tahu ya. Dulu aja tuh gue inget banget gue pernah dapet satu komplain gitu ya. Itu gue masih inget sampai sekarang. Dan itu yang jadi apa ya? Jadi motivasi buat gue akhirnya. Kayak gitu. Meskipun awalnya gue sakit hati, cuma lama-lama ini jadi motivasi gue. Ada yang ngingetin juga, kayak gitu. Ada yang ngingetin, lu pelayanan gak dilihat skill lu loh, gitu. Pelayanan tuh lihat hati lu. Oh ya udah, gue melakukan dengan sepenuh hati. Pelayanan apapun itu, mau di atas mimbar, mau di bawah mimbar, apapun itu gue pasti maksimal dalam hal itu. Pasti jalanin. Pasti gue bakal jalanin kayak gitu. Tapi sedikit tips dong, apa namanya? Kan lu pelayanan ngimbangin dengan pekerjaan lu itu gimana sih? Kuliah dulu kan awalnya kuliah. Wah itu dulu berat banget sih, karena yang tadi gue bilang di semester awal tuh gue masih teater katak itu menyita waktu gue banget, sampai jam 1 pagi baru pulang ke rumah. Tapi di sela-sela itu gue ada pelayanan juga. Nah itu memang harus butuh komitmen sih, komitmen yang kuat. Kalau kalian mau nih ikut, kalian harus komit kayak gitu. Jadi malah jangan sampai kalian mau ikut tapi nggak komit terus cabut, itu lebih baik jangan deh kayak gitu ya. Juga bagi waktu ya. Iya, itu sih melatih kalian juga untuk bisa bagi-bagi waktu kayak gitu. Berarti lu di senior katak itu jatuhnya udah senior lah ya Pak? Jatuhnya udah Udah senior. pasti istimewa gitu. Tapi masih suka main Mas tuh? Itu dia masalahnya Pak, udah nggak ada waktunya. Udah gak ada waktunya untuk kepengen tuh, rindu waktu itu pernah bilang, aduh kepengen ya nanti pentas lagi. Jadi alumni katak itu meskipun nggak ada yang namanya alumni, sekali keluarga tetap keluarga. Jadi once lu mau join, mau main ya udah main aja siapapun itu kayak gitu. Bahkan kakak kelas gue yang angkatan tahun 2007, 2008 main lagi, nggak masalah kayak gitu. Kalau emang lagi kangen. Tapi gue juga Bener. waktu itu di kampus kan gue ikut choir gitu. Ya teman-teman dari 2010 join lagi. Iya. Ulang tahun misalnya ulang tahun. Iya, benar. Emang terus ketika ada kerinduan. Iya itu benar. Cuma emang udah nggak. Sampai bisa ke Thailand ya? Idi ngeri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ini emang Yelza, suaranya tuh merdu sekali. Ya. Aduh, jangan. Pelatihnya sih Pak siapa? Pak Denny gue. Tapi paduan suara Mercu Buana sampai Eropa loh. Itu karena mungkin kampus lama sih. Iya. Kalau Mercu Buana gua akuin UKM memang bagus sih. Mercu Buana itu UKM teaternya diakuin memang ya UKM-nya ya. Karena kalau gue menilainya mungkin karena kampus lama juga. Jadinya udah ya jelas lah gitu. Bukan gue yang bilang Pan. Oke. Iya, kalau dia kalau di kampus gue masih berproses lah. Benar. Tapi di kampus kita, kok jadi bahas kampus lagi udah. Tadi sebenarnya sih ini promosi semua isinya Bang. Jadi gitu dong. Tahu sih bukan gitu. Jadi pengimbangin pelayanan gitu. Iya, ngimbangin pelayanan ya. Jadi makanya gue udah bilang sama dari awal ke tim pelayanan di sini. Pokoknya dari bulan Agustus sampai Desember itu gue nggak bakal ambil karena gue lagi di luar kota. Nah, gue ngimbanginnya gitu biasanya. Jadi jauh-jauh hari gue udah bilang gue nggak bisa nih di bulan ini, jangan jadwalin. Iya. Di saat ada waktu dipercaya ya udah.
kadang-kadang juga misalnya kalau lagi ada kegiatan di luar yang bisa kita stop buat pelayanan dulu kadang-kadang. Iya. Buat bagi latihan apa gitu. Sorry gue pulang duluan. Nah, itu ada latihan itu. di gereja. Oh iya boleh. Ya. Gue jadi mahasiswa kupu-kupu gara-gara itu. Dari kuliah pulang. Lu kemana sih ke gereja gue? Bisa gitu tuh. Oh, iya. Iya. Karena biasa. Aduh, ya gitulah pokoknya Iya. kehidupannya. Lama-lama kita bisa bertumbuh juga di gereja buat teman-teman yang bergereja di GBI Geraha Raya juga punya kesempatan yang luas untuk sama-sama kita pelayanan, juga kita bisa join Komsel. Yes, benar. Komsel itu numbuhin apa ya? Percaya diri juga. Iya, percaya diri. Kita kan bisa bawa sharing, kita bergantian. Kita punya komunitas yang bener lah gitu. Betul. Jadinya ada ring satu kita juga punya bengkel hidup gitu. Yes, benar. Karena kalau kalian tahu nyimpen masalah itu tuh membuang energi banget. Kayak gitu. Itu tuh buang energi banget. Dan kalau kalian tahu, kalau kalian ceritain masalah hidup kalian ke satu orang, itu orang yang mendengarkan cerita hidup kalian yang negatif-negatif itu menyerap energi dia gitu. Tapi akan lebih baik kalau kalian sharing tuh yang negatif-negatif ke banyak orang. Jadi bebannya tuh kebagi-bagi. Itu teorinya sih. Secara teori sih kayak gitu. Jadi di Komsel ya kebuang energi. Iya. Jadi once kita udah keluarin kita akan feel better. Kayak gitu. Jadi akan lebih enak sih. Dulu ini message yang kita mau sampaikan apa banyak ini. Jadi nggak apa-apa, kita sambil mengalir, kita yang penting utama kita pelayanan di gereja sehari-hari gimana sih? Nah, iya. Kalau dari lu sendiri sebenarnya. Nah ini menurut gue yang menjadi bukan trouble ya, tapi jadi polemik juga. Kenapa gue bilang polemik? Karena kebanyakan dari kita aktif di pelayanan, wah kayaknya hebat banget di pelayanan, tapi di sekuler lemah. Itu jangan, sebaiknya jangan kayak gitu. Kenapa jangan? Karena kalian bekerja pun itu menjadi sebuah pelayanan menurut gue. Karena kalian udah ada kok tertulis kalian tuh bekerja bukan untuk manusia, loh kalian bekerja tuh untuk Tuhan. Nah itu dia, makanya apapun yang kalian lakukan di luar sana gitu ya, yang penting positif dan halal kayak gitu ya, lakuin dengan maksimal kayak gitu, apapun itu kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang pikir gue nggak mau kerja maksimal dulu, gue cuma jadi ini gitu, itu sama banget kayak gitu ya. Lu bisa kok dari jadi apa, maksudnya dari jadi apapun gitu lu melakukan maksimal. Once gue percaya usaha lu nggak bakal mengkhianati, hasil nggak bakal mengkhianati usaha lu kok. Itu gue percaya banget juga, serius. Jadi kita nggak boleh berat sebelah kalau bilang lu pelayanan bagus tapi sekuler blok itu dia. Tapi yang lebih baik kita bisa imbang dalam gitu. Benar, gue setuju banget sama keseimbangan hidup. Iya, karena itu penting. Selama kita masih punya kesempatan melayani. Betul. Sebelum nanti kita sibuk, misalnya kita jadi presiden nih misalnya. Iya benar. Presiden kan tetap juga melayani, tapi bukan di gereja. Gitu. Yes, benar. Gue setuju. Yang selama kita masih bisa lakukan di gereja, ya lakukan. Yes. Kalau di luar, ya monggo gitu. Yeah. Melayani masyarakat gitu. Gue nggak bilang melayani itu cuma di atas mimbar atau di sini ya. Melayani itu bisa di mana-mana. Ya nggak sih? Dengan skill lu, misalnya ada anak akuntansi, misalnya itu pajak, Yes. bisa tuh ngadain seminar-seminar di gereja. Bener. Secara gratis. Bener. Kayak gitu-gitu. Yeah. Itu mungkin skill kita nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, bisa bantu orang dengan konsultasi, dengan ya macam-macam lah, dengan skill yang dipunyai, yang dimiliki. Malah bahkan yang berdiri di sini nih agak ngeri ya, agak berat karena menjaga tanggung jawab, reputasi ya, bener ya. Orang yang selalu lihat kan di sini, Iya. apa yang melihat mata. Dan biasanya yang di sini nih godaan dan cobaannya luar biasa ya. Luar biasa Iya. sekali. Nah itu dia. Jadi maksudnya masalah pelayanan tuh jangan pikir pelayanan tuh cuma di atas mimbar atau di gereja, enggak gitu ya. Jadi pelayanan tuh bisa di mana aja. Berbagai macam hal ya. Oke. Bener banget. Aduh, udah nggak kerasa, udah berjalan beberapa menit. Mungkin ada pesan dan apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman youth and teens nih di masa pandemi ini, supaya mereka mungkin lebih maju, punya aktivitas gitu lah.
Oke. Tadi kan kalau nggak salah tadi kita di belakang tuh ada ngomongin 3 hal ya. Oh, 3 hal. Cuma yang satu tuh kelupaan. Ya nggak Sehat, apa-apa. bro. Yang sehat. Nggak apa-apa ya? Nggak Iya, apa-apa. oke, lanjut. Dikit tambahin. Iya. Waktu Jadi- masih banyak. Jadi kan lo tau dulu ya kalau gue tuh gendut ya. Asik. Oh. Dulu Besar ya, tuh Pak? gendut. Bener kan, Man? Iya. Nah, dulu tuh gue gendut. Gue kalau lo tahu berat gue 105. 100. Sekarang berapa ya, Pak? 105. Sekarang gue 83. Ah, apa? 83. Gue turunin 23 kilogram. Dengan cara apa? Nge-gym, iya nge-gym. Tapi bukan nge-gymnya yang penting, tapi olahraganya. Dengan kalian main sepeda aja, gitu ya, itu udah ngebakar cukup banyak banget gitu ya. Si siapa? Pokoknya si Yes, Johan. Pokoknya Johan, tapi Johan nggak dia. Oh enggak. Pokoknya Jonathan. Pokoknya oh. Iya kan Jonathan kan? Oh iya dia mah Jonathan ya, bukan Johan ya, gue lupa. Dia naik sepeda. Iya kan dia badannya langsung singset. Nah itu menjaga kesehatan sih menurut gue kayak gitu, dan jangan lupa cuci tangan teman-teman. Ya itu penting banget di zaman kayak Tapi ngomongin tadi selipan kesehatan nih. Pandemi kayak gini lu olahraganya apaan, bro? Kalau gue di rumah, gue Workout. workout Iya. biasa. Gue cardio main RPM sepeda statis. Cuma jangan terlalu banyak kalau kalian mau gedein otot ya. Oh, iya. Kalau kalian mau gedein otot, Kecil aja. iya benar, langsung peot gitu ya. Tapi kalau kalian mau yang membesarkan gitu ya, ototnya push up, sit up. Tapi gue juga sempat kurus loh waktu itu. Gue Enggak, sempat 99, enggak. berapa gitu. Dan lu tahu cara gue nurunin badan sampai 85. Berapa? Itu cuma puasa doang. Sekarang Gua nggak berapa? olahraga. Sekarang berapa? Sekarang 90 lagi. Tadinya berapa? Tadinya 9 berapa gitu. Ini dia, ini tuh efek ada namanya bounce effect gitu. Jadi once lu nurunin makanan lu, kenaikannya akan 2 kali lipat. Iya. Itu namanya bounce effect. Gue pernah ngalamin itu soalnya. Gue dari 90 gue turunin 80, bounce-nya langsung 105. Itu dia, makanya lu harus hati-hati. Pola makan tuh jangan pernah diubah, tapi sedikit. Diatur. Iya benar. Diatur, diimbangi dengan olahraga, itu yang pas. Kalau gue naikin berat badan, Ah. gue lumayan dari 62 sekarang 65. 3 kilo, congratulations. Lumayan. Gila, sebenarnya enak banget tau jadi joke. Kenapa? Karena naikin berat badan tuh enak gitu. Gue susah. Makan, tidur. Gue susah sampai minum suplemen, itu pun jadi masih 3. Apa bro? Ada produk ada Aku cinta produk-produk Indonesia, weh. Bukan ya? produk ada lah. Oh, iya. Kalau mau tahu DM saya. Hebat and Weight Gain. Bukan. Bukan. Ini Whitmer kayaknya. Gak apa-apa. Tapi apa ya? Suntik lemak aja, Pak. Orang kan biasanya sedot lemak nih, dulu sendiri Iya, suntik iya. lemak. Orang udah lah biarin ya. Mainannya kamu. Banyak kampus curang lu. Cut bagaimana? Tapi Oke, lanjut. apa namanya olahraga itu orang-orang kadang-kadang mau mindsetnya cuman mikirin nurunin berat badan. Yes, itu salah. Jumlahnya doang. Itu salah. Tapi ada produk-produk di luar sana yang kalian minum justru yang dibuang air. Yes, benar. Bukan lemaknya. Benar. Kalau kalian habis lari setengah jam, berat kalian langsung turun 1 kilo. Percaya? Iya. Kenapa? Karena yang kebuang adalah keringat Air. kalian, bukan lemak kalian. Jadi once kalian minum, airnya naik lagi, beratnya naik lagi. Makanya itu ya lebih baik olahraga. Yes. Dan gue saranin nge-gym sama workout gitu karena pembakaran lemak itu 24 jam setelah lu latihan. Betul. Itu kalau ini ya, kalau main beban, kalau main kardio ya sama aja. Kalau Tapi kardio, puasa juga bisa loh, Pak. Bisa serius. Gue soalnya mengalami sendiri itu. Sekarang naiknya Puasa. berapa kali lipat? Enggak, sekarang justru gue cuma 90 kilo, Pak. Waktu itu hampir cepet, 99, berapa gitu. Udah, buletin aja gitu kan. Benar, tapi gue tanya sama lu, pas lu diet lu bad mood gak? Lu lemes gak? Karena Enggak itu, sih. karena Gua lu tuh sampai- gak mungkin, karena lu kekurangan energi yang dibutuhin manusia tuh 1200 at least. Iya. Kalau lu 1500 kalau nggak salah. Nah, kalau laki-laki
latih 1500. Kalau lu nggak nyampe ke situ, lu bakal bad mood, lu bakal gampang capek, lu bakal gampang nggak fokus. Nih ya, gue tuh nggak makan Indomie sampai Oh, berbulan-bulan itu tuh. sih gila sih. Nggak makan kuning telur. Jadi gue tuh setiap ini tuh pesennya putih telur tuh. Oh iya, itu memang kalau Iya. instan itu memang cepet naik karena kan karbonya luar biasa. Betul, dan dia nyimpen, Hmm. dia nyimpen lama. Lama. Kalau lu udah makan yang lain tapi Indomie lu itu belum ke proses, itu tuh prosesnya Jangan. 3 sampai 5 hari baru turun. Jadi makanya itu termasuk buat gue makanan haram buat Iya, orang yang kalau olahraga. olahraga. Iya. Oke. Oke, itu aja Tapi kan. Cristiano Ronaldo makan Milo Pak. Biarin aja saya bodo amat. Yang penting dia cetak gol. Lagi juga saya bohong. Cetak gol. Terima kasih buat teman-teman Youth Athletes yang sudah mempantengin video ini. Terima kasih juga Keva, sukses terus. Jangan lupa teman-teman boleh subscribe channel ini di GBI Gerahara Yes. buat kalian tahu video-video apa aja mengenai ibadah Youth and Teens dan juga ibadah umum. Dan gue juga ngajakin kalian buat teman-teman RBI ada komsel juga setiap hari Selasa jam 7 malam, dan sementara di Youth komsel Gema itu setiap hari Rabu jam setengah 8 malam di melalui aplikasi Zoom. Dan kalian kalau mau tahu info selengkapnya boleh kalian follow Graci Youth dan juga Teens Graci. Oke, terima kasih, sampai jumpa di Ngotak, ngobrol-ngobrol asik sambil minum teh dalam kotak. Terima kasih, sampai jumpa. God bless you.